Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara berkaitan dengan kriminalisasi keji pendakwah Alimuddin Bahasya, bukti demokrasi melahirkan oligarki dan rezim anti-Islam. Pada 4 April 2020, saudara dan rekan seperjuangan kami, Alimuddin Bahasya atau Bang Ali, ditangkap dengan tidak patut dan bijak. Pasalnya, Bang Ali ditangkap secara paksa dengan semena-mena dan arogan, di mana seharusnya penangkapan paksa baru boleh dilakukan apabila sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir atas panggilan penyidik sebagaimana disebutkan Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1. Sedangkan Bang Ali belum pernah dipanggil sekalipun untuk pemeriksaan secara patut dan bijak, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap paksa. Pada tanggal 13 April 2020, kuasa hukum Bang Ali yakni LBH Pelita Umat bersama puluhan ulama dan tokoh meminta kepada Mabes Polri untuk dilakukan penangguhan penahanan dan dijamin oleh puluhan ulama dan tokoh bahwa Bang Ali akan kooperatif juga tidak akan kabur. Tetapi permintaan kuasa hukum Bang Ali dan puluhan ulama dan tokoh tidak ditanggapi sama sekali. Di sisi lain, saat itu Kemenkumham mengeluarkan kebijakan melepas para tahanan dan dalam rangka pencegahan COVID-19. Bahkan Menkumham Yasona Lauli sampai berkata, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana. Lantas, di mana rasa kemanusiaan aparat dan rezim penguasa terhadap Bang Ali yang belum diperiksa saja sudah berstatus tersangka? Terlebih lagi, tindakan di cyber Polri yang mengungkap materi pornografi pada Bang Ali, padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan tanda terima barang bukti. Hal ini jelas perbuatan yang sangat keji dan biadab. Wajar apabila kami menduga ada niat jahat keji aparat dan rezim. Juga diduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Bang Alimuddin Bahasya, sebagaimana dibesar-besarkannya kasus chat mesum terhadap Habibana Muhammad Rizik Syihab. Di sisi lain, pelaku pelanggaran undang-undang IT dan SARA dari pendukung ide-ide liberal dan pendukung rezim berkali-kali dilaporkan masih saja melenggang sampai hari ini. Sebut saja Ade Armando dilaporkan oleh Johan Khan karena melakukan dugaan penistaan agama Islam melalui akun Facebook miliknya. Ade menuliskan, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Akan tetapi tiba-tiba kasus Ade Armando dihentikan padahal sudah menjadi tersangka. Denny Siregar dilaporkan karena diduga kuat menyebarkan berita bohong pada kicauannya di akun Twitter soal video pengeroyokan supporter Persija berisi kalimat tauhid. Namun Denny masih saja bebas membuat konten-konten yang diduga provokatif dan menyakiti umat Islam. Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke polisi lantaran diduga kuat menistakan agama Islam, di mana Abu Janda menyebut bahwa bendera tauhid adalah bendera teroris. Tapi lagi-lagi pendukung rezim dan ide-ide liberal ini melenggang begitu saja. Begitu pula laporan atas Guntur Romli dan Emmanuel Ebenezer yang diduga kuat menyakiti ajaran dan umat Islam. Tak ada kabar sampai meja hijau. Serangan kepada Islam dan umat Islam diperparah dengan banyaknya jumlah menteri dan pejabat yang selalu menyasar umat Islam dengan program deradikalisasi. Terbaru dan terheboh, pernyataan Menteri Agama soal modus penyebaran
radikalisme oleh muslim yang good looking dan hafiz Quran, seolah-olah umat Islamlah yang menjadi masalah terbesar Indonesia. Sedangkan kepada permasalahan negeri yang utama, mereka banyak tutup mata, bahkan mengalihkan isu. Sebut saja kasus korupsi Bank Senturi, BLBI, IKTP, TPPU, Pelindo, Jiwasraya, sampai kasus suap pemilu belum jelas hingga hari ini. Maka dari itu, berdasarkan hal ini, kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara menyatakan: 1. Kasus yang menimpa Bang Ali adalah kriminalisasi keji yang merupakan akibat dari diterapkannya demokrasi sekuler dan anti-Islam. Kedua, demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas gagal melahirkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. 3. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler dengan sangat jelas melahirkan oligarki, di mana keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh orang-orang kaya dan berpihak kepada rezim berkuasa. Keempat, demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas melahirkan rezim dan aparat yang antipati terhadap Islam, ajarannya, dan umatnya. 5. Maka dari itu, sistem demokrasi sekuler ini harus segera diganti. Atas dasar itu, kami menyeru dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus kepada elit penguasa, para intelektual, mahasiswa, dan pemuda, tanpa memandang ras, suku, dan agamanya, untuk 1. Bersama mendukung Bang Ali Mudin Baharsyah untuk segera dibebaskan karena tuduhan yang disangkakan kepada beliau sumir dan tidak terlihat jelas dipaksakan. 2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang gemar mengkritik, karena sejatinya kritik adalah bentuk kecintaan dan kontribusi berharga tinggi untuk perbaikan negeri ini. 3. Membuka mata, hati, dan pikiran untuk bisa melihat fakta dan fenomena yang ada dengan objektif, bahwa negeri kita membutuhkan solusi yang fundamental. Maka jangan anti dengan pembahasan dan diskusi yang fundamental. 4. Menjadi garda terdepan, menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Bersuaralah, jangan biarkan kezaliman dan persengkokolan jahat melenggang berkeliaran. 5. Campakkan sistem pemerintahan demokrasi yang sekuler, rusak dan merusak ini. 6. Bersama menyuarakan solusi alternatif untuk menggantikan sistem demokrasi sekuler sumber kerusakan negeri ini. Kendari, 23 September 2020. Dibacakan oleh Fajrin Apriyadi selaku perwakilan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.